أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Allah dengan segala firman. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Muhammad Rozi Baisonasko, Al-Mukarram Bapak Ustaz Yasmin SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalimusu, yang terhormat para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, hadirin sidang takziah rahimakumullah.
Alhamdulillah pangrawuyan utang Ibal hadir bermahma seraya kita pangkatokata yuk cetama kita. Alhamdulillah luar biasa kotata. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pangkal ada manfaatnya baik bagi kita utamanya keluarga kita. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat umur hidup yang kita oleh Allah Ta'ala akan manfaat bagi kita. Siang mudarat khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia bila umur kemuliaan oleh Allah timbang buat diri dalam umur-umurnya. Wasarun nas senyelengnya manusia juga mantola umruhu wasa'a amalu. Bila kemuliaan umur tapi lebih lalu buatnya. Di tahun 2025 ini ada pesan Pak Prabowo dua pesan. Pertama pesan Pak Prabowo pesan Pak Prabowo pesan pendukui Pak Prabowo pemimpin presiden terpilih itu paling ini selamat tahun baru 2025. Di tahun baru ini semua serba baru, presiden baru, gubernur baru, bupati baru, cuma satu yang tidak boleh baru, istri atau suami baru. Sorry ya. Nih Pak Prabowo. Presiden Pak Jokowi juga sama mengucapkan selamat tahun baru 2025. Di tahun baru ini mari kita buka lembaran baru. Semua kenangan buruk yang pernah terjadi mari kita lupakan. Lupakanlah orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Cuma satu yang tidak boleh kita lupakan, hutang. Karena hutang bukan mantan yang harus kita lupakan. Hadirin yang saya muliakan, kemarin hari Jumat kami takziah di Duran Alas. Setelah turun masjid, jalan kendaraan kami sebelum sampai ke tujuan ada apa sih ada teror pengolah ketuan dan penumpang saya kontak saya minta membeli kembali kita pengkam untuk menyambut umrah kirim kita. Terus pulangan atau tempat acara pengkotak sekali bulan malas pakai ngorong. Nah, saya beli kemana ikat tanam padi hari sekali saya datang saya beli ini pada saya doakan itu tapi belum pada saya tuh ya hadirin yang kami muliakan panas di luar. Nah ini untuk penuh bapak beliau saya toh kasih nanti dulu apa panas dulu saya pilih masih saya pilih sama. Baik, jadi alhamdulillah kita kasih semula di firman Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Adikapina mati kelas untuk tujuan apa? Untuk sati kita saya di bawah amal. Jadi tujuan kelas dalam kehidupan kita siang orang-orang apa ya? Siang untuk lalu belajar benar di sekolah. Siang untuk kolak regiolat, siang kalau ke orang laki kita yang tujuan seraya nanti buat
untuk menunjang fasilitas dalam tujuan hidup. Tujuan hidup orang beriman adalah taat kepada Allah, menjalankan syariat agama. Maka saya kelas nomor sembahyang, nomor puasa, maka sama ikhlas enggak, tugas-tugas enggak tujuan dalam kehidupan. Nah ini bukti sehingga datang kematian yang merata. Apalah arti harta yang banyak, apalah arti keluarga terhormat, kita dipanggil yang mulia, kita dikenal yang terhormat, tapi apakah kita dikenal biasa saja? Karenanya mari di tahun baru ini, mari kita perbaiki diri kita sehari-hari kita. Saya kita bermalam-malam, saya siang rumah, saya kepala desa bermalam kepala negara untuk lebih mendekatkan diri kita kepada masjid, semakin taat kita ibadah. Kenapa? Karena harum-hara dunia itu kejam Bapak. Ada sedikit kisah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sedikit cerita. Lalu setelah tahun bulannya langkah. Kan pemburu itu pokok berangkat. Ada sedikit cerita. Ada suku di sebuah kota besar. Hiduplah seorang yang kaya raya. Rumahnya mentereng, mobilnya Mercedes, pundi-pundi, uangnya sangat banyak sehingga dia bebas menyewa karyawannya. Ada seorang pelayan yang sangat disayanginya karena terkenal sangat jujur, taat, tetapi rada-rada gedor sedih. Ada gedor sedih ini tapi taat, tetapi luar biasa kejujurannya. Satu hari si kaya ini memanggil si pelayan. Wahai pelayan, tak kotakan. Maka datanglah si pelayan menemui sang tuan. Ini itu? Ya, kemudian sudah. Ya sebelumnya pengaruh sudah mau putus tulang saya ini. Yang aduh, tadi kalau fokus mau putus-putus, mau ada pengaruh. Jadi Bapak Ibu, satu hari dia panggil si pelayan ini, pelayan ta'ali, tak katakan, tokal. Kalian tadi, suruh tokal pelayan tokal. Memang saya melihat jujur mungkin ini. Ya. Setelah itu apa yang boleh si tuan pelayan? Tak ada seke hadiah, anggaplah hadiah pangganya. Tak seke hadiah tepang aku, ngaruh mengeraga pangkotatan, mubuya tahu ada lebih gedung ke kali. Bayang hadiah tak. Ling-ling si tuan, kalau gedung nanti rumah kita tadi terbawa. Saya tuan. Untuk beri diri kita tepat berdosa, tapi memangnya nanti akan taat. Saya tuan. Akhirnya dibawa karyawan kita setelah melayani si raja menangan dia tahu gedung. Tetapi menurutnya enggak, kalau di gedung aku di paling gedulnya sepandiri. Berlalulah masa yang panjang, tuan ini satu hari menderita sakit keras. Lalu dia dokter,
lalu kembali dokter utama rumah sakit, tapi lo baru terang penyakitnya si kaya ini. Sampai pada titik nadir di mana lo monda kesempatan telas, lo monda harapannya telas derita. Ya kaleklah pelayan ini. Wahai pelayan, mutos sekali aku ketimpa kulit sakit, lalu medunuk bau terang-terang. Kena-kenatan yang olah aku yang belangan. Lamin selamata aku kada salah kekali lalu maafkan aku. Beliau pelayan demi laku siang. Aku akan pergi ke tempat semua orang harus pergi dan tidak ada jalan untuk kembali. Bekam ada persiapan siaki pengolah ini untuk keamanan jalan siang. Kam ada persiapan siang nukoda. Nan seluk kena nusia setelah malik kan pangana ini kan ada kira-kira ya seduh sia yang meai sia anak nukoda. Akhir mikirnya kedutaan ternyata aku hadiah nutulen harus berbayar. Akhir sekap gunung kuat tak paliti itu oleh meliti hadiah ke yang boleh. Wahai Tuhan beli tutangkan aku berbayar hadiah untuk Allah. Rupa-rupanya Tuhan yang berhak menerima hadiah itu. Siato dunia tak senara sia talas, tapi sia-siakan fasilitas yang sangat penuh untuk sia topang dunia sia beli mobil mewah, sia bangun istana penuh pipis sia gedung-gedung sia bangun untuk dunia adik akan Tuhan tinggalkan. Tetapi akhirat yang pasti Tuhan kesana, tak ada jaminan Tuhan selamat, tak ada teman yang menolong, tapi Tuhan tak mempersiapkan bekal untuk itu, maka tengok samalik sia diberhak terima hadiah. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, kisah ini inspirasi buat kita. Memang benar Nabi ketika ditawar, ya tawar Nabi dengan malaikat, wahai Muhammad, Allah berpesan maukah kujadikan gunung Uhud dari emas untukmu Muhammad? Apa Nabi untuk apa? Saya dengan bagiku, aku kutelas yang marah perantau yang pasti akan kembali, bahkan oleh Nabi aku kutelas bagaikan benang sengara pangkuin kayu, tarik sengara akan berangkat menuju tujuan yang sebenarnya. Awalnya kaum muslimin tanya diri marhum tak ramalik kembali menuju kehidupan yang pasti, yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Kata datang kelis Allah kuramalik mulai laku Allah subhanahu wa ta'ala. Atanya diri selamatkan diri dalam kubur, selamatkan diri pada mahsyar. Ketika bagi catatan amal baru gama baru kita tangan kanan, atau sebaliknya kelima kiri, atau paling bungkat kita ini seraya dengan tergantung melekat bekerja melekat beramal dalam kehidupan. Nah karenanya balong masyarakat usaha ada takziah saling satotan, sebab kita membuka bergelut di rumah kita lalu memenuhi kita tanam padi jirama tu tanam terang biar dulu itu mupuk lalu kembali tu nyamprong untuk suara kedit. Kadang-kadang kita lalai. Nah karenanya ketika ada berita kabilin kita berita ramalik, ternyata inilah kehidupan tak ada akhir. Supaya apa? Nah Allah maka pelang kita biasa ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Silahkan kata Allah bersungguh-sungguh cari buya pang dunia bekal untuk keselamatan pang akhirat. Tetapi nak lupa buat nenek pang dunia. Nah lupa kita balik tuapan benar dunia cuma nak lupa si akhirat. Sehingga hayal sholat dan hati-hati angkat mungu nih. Hayal sholat kamu sajalah. Tadi kita pemajin kita hari rinyangnya diteruna sibuk. Bahkan tidak apa-apa ibu saya ajak anak-anak negara takziah. Saya ajak anak teruna saya ikut takziah yang mereka supaya apa ilmu tersebar. Hadirin yang saya muliakan, ada satu sabda Rasul untuk takziah ini. Nabi kita 14 abad yang lampau memprediksi tentang datangnya tanda hari kiamat. Apa kata beliau? Apabila perjalanan waktu terasa semakin dekat, terasa semakin cepat. Kadang bangun jam 6, inut patu ket lawang semarakan jam 10. Baru jam 10, kan beli duduk hir. Yang ada kepudangan berjemaat tuh datang jemaat ke Bali. Naluk apabila terasa menang keadaan dunia. Menurut kami yang alinan muluk dihadapi Tuhan semakin cepat terasa. Dan apabila kata Nabi akses pasar, akses amat ini semakin nyaman, semakin mudah. Bila datang dua perkara ini, hati-hati kata Nabi, maka itu menandakan menjelang datangnya hari kiamat. Maka akan kamu lihat banyak terjadi kekacauan, penuh tahu harta, penuh tahu maksiat, penuh tahu zalim. Maka alim Nabi jaga dua perkara. Ketika datang masa itu jaga dua perkara minimal. Yang pertama jaga sholat 5 waktu. Ternyata menyelamatkan itu. Tanpa sholat selaka itu. Mana meluk, mana kan menganut pas dekat bangun masjid bertingkat-tingkat tanpa sholat nol. Tak ada artinya. Kenapa? Barometer keselamatan kita menegakkan 5 waktu. Karenanya ngaruh gama tu jaga. Kalau korong nggak terlupa, lamin jelet mulik bawa ruyung biru. Kami lihat mulik bawa pekak sembahyang. Anu jemaat dan seluk ngaruh saya gantian disuai mengucap. Nah sampai hanya kejar untung dunia sekarang, tapi menyesal kita pengeraka. Sanganu era pang akhirat sama kisributin kita pang dunia. Saya dekat taman neraka sanganu senganuna sama kisributin le. Karenanya nama salah kita dalam kehidupan. Hadirin yang kami muliakan, yang pertama oleh Nabi jaga sholat. Terus yang kedua penuh total mati adanya, penuh total mati. Saat itu pina masalah ini lemat total mati. Tegas di hakikat mati, yaitu tanggung jawab mudi. Kita tanggung buat kita, no buat kita tanggung oleh saya. No buat kita tanggung oleh taulid. Kita tidak akan bertukar catatan amal kita. Nah karenanya acara takziah adin yang dengan si berkisar di keranti. Karenanya laku kita Bapak Ibu mau tanamkan penyadu benar-benar di dalam Allah. Sesungguhnya kelas dan mati ada ketentuannya. Kita tidak ada jaminan Ibu baru kelas sampai datang Ramadan akan datang. Tidak ada jaminan jangankan Ramadan awal jaga tidak ada jaminan penuh tahu ke keranti. Tapi petangnya sesak napas sedih simbang-bang berangkat murid. Alangkah beruntungnya ada persiapan. Tapi lagi berangkat sembahyang masih kocar kacir, puasanya masih penuh utang.
Kedengan nopo kabasapa ke orang tua masih saling genit, ke harta selaki masih beliau harta. Pat kacau ibu berangkat menuju akhirat. Karenanya bahayanya kelas mat sebalong diri kita bermanfaat. Hubungan kita dengan kita sebalong, ke orang tua lebih-lebih, ke selaki istri jaga, anak-anak tadi naruh dinding balong-balong sehingga datang kematian yang merata. Ada mau ada yang kita lebih tambahan pahala. Sebab yang Nabi bila lalu dilindungi anak Adam putismu man baru tambah man baru sekurang minasa yang buat karena saya dapat kecuali ada hal sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh adik kebilin sehingga kita anak soleh berdoa ada harta kebangun masjid selama masjid terpakai kenang lingkari tetap mengalir transfer amal pahala untuk kita. Katanya kesempatan kamu biar kita telah Allah sila bermakna apa saja kina dengan pelit lalu dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan, laku keluarga, acara taziah kira-kira tawasai apakah itu taziah al-mati atau keluarga. Ada benar berapa ini taziah keluarganya itu setotan itu hibur sehingga ketika datang musibah ada dengan pikir kalau pikirnya salah sangka laku Allah. Maka wahai keluarga, sesungguhnya keberangkatan derita memang dapat jantan. Caranya kita dan selalu ketika dapat modal kanan pasti mau akan berangkat muli yang merata. Maka laku usia keluarga mendayangkan berharap ketika diri utama ada kadirin buta, ada kadirin jani dengan deta bingung siap menaikkan bahkan nawar tuan menada kebinin kita nanti siapa sedekah sejatuh saya Tuhan berbarak udah ke hutang bapakmu lamin ada tunaikan hutang saya masih ada bui saya ke hutang mana nu takziah mana nu ada hari 3, 7, 5 misal 40 dan sebagai harapan dan doa kita tapi kewajiban kita adalah tunaikan hutang apa Nabi nafsul mu'minin mu'allakatun bidainihi hatta yuqda'an roh al-mati terkatung-katung ya terima oleh Allah Ta'ala ya terima sehingga ya tunaikan hutang. Pernah Nabi kami di raya Tepanin di raya Bukus sila baginda Nabi saya sembahyang Nabi maju ya imam kita balik buka sudah hutang ada ya Rasulullah mundur Nabi bersila sembahyang ini apa yang paling sahabat ya Rasulullah saya penjamin hutangnya tutu bayar maka baru Nabi menyolatkan jenazah. Ini penting masalah hutang. Hari ini utama disuai itu ada beri hutang sih. Anu sok kasih warna pandindeng kami ini. Nus ibadah selaki liwat tahu betulan kalau bang beru keberi benar datang ke desa-desa mereka TV sia basramin ke TV dengan pir ke TV dulu ratis sebiak padahal apa masalahnya ketika dia baru bayar dia tetap peterang bayar ke TV ditagi atau diri kena kelo makanya yang baik dan sudah ke TV sia misalnya darurat itu anak apa yang boleh Nabi kalau tidak terpaksa jangan berhutang. Kenapa? Karena hutang itu membuat susah tidur di malam hari, malu kita di siang hari. Tukang hilang ketemu kebaik kita bayang dua dapat dua rendah kali demega hukum tahu kadang-kadang bersiu nyambi ngamuk tahu tak hutang tadi jauh terdapat di atas sama ayah dengan ibu lu mau tadi
hal sekali kembali juga ada yang ibadah ada pengalaman rusak penuh rumah tangga dan maka tuh hati-hati benar. No bina penuh sebelahnya sopi dulu. Gimana kita? Lalu Nabi bayar Nabi apabila lupa akses pertama apabila waktu berjalan cepat. Yang kedua Nabi apabila akses pasar sudah gampang. Atau hari ini kan akses pasar gampang itu muncul selalu belanja laku mie saya berapa itu? Kualah pernah untuk zaman papin kita belangan di mana ada sepeda kami itu segitu lah sebolong olah itu laku hutan belangan di tajiran ada dokter panjang dan olah lalu itu kateri olah laku cidumu ajaran laku bimu tuh tadi ngomong tak lalu datang kalau bawa sayur jaga luhir rawi bahkan sampai maghrib bawa sayur katanya kan datang ramalan Nabi itu bapak maka hati-hati karena mudah diakses pasar kain nah jika belanja lalu di penting main mengkan toka pengangkang sayur itu kebui tepung yang nutang penuh hati-hati sesuai dengan pendapatan kita belanja nanti selagi kita itu kamu dibuat bang kebui seminggu gaji sebulan bercelaka berutang buat hati-hati itu apa yang saya mengingatkan jadi almarhumata kambalangan gunung kembali ketemu insya Allah baik ketika amal kita sama kembali berumah-rumah taman surga coba temu ke bapak coba temu ke emak saya beli Allah pada walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim adapun yang beriman di anak cucu mereka yang sama dalam ketaatan akan kami kumpulkan di surga dalam surga tanya harapan kita ini itu baru bersaing di anak tadi bersaing sesuai Islam kita maka itu nyaman mana penawak mangan desa warung udah selagi kita tuntut udah pernah ada nomor luar tapi ketika bersaing kan tenang hati kita apalagi orang surga ini maka untuk marmah hayya rasulullah abang kan ngebang sila masuk masjid nah ngarang saya ngomong tulung abang nah selalu anak-anak kita dua ya nak anak berumah masjid lain bapak nah bapak teman jatuh sekap main ding nah kita anak meraga maghrib kan meraga anak menghutaki pengolah iya anak buti lain bapak buti deh iya anak buti lu kita dengan anak masjid pemega anak buti mainan bapak buti dan main maghrib maka alangkah baiknya ketika satu kita anak kita berubah berkembang maka kita dari contoh orang tua Rawiano itu kakak sekali sembahyang ajak anak berma anak masjid itu teluk cara mangan ketika ilmu kita nonton suruh didik lalu paham agama didik sholatnya pada ilmunya sebab sebaiknya orang-orang beli Nabi itu selenge-lenge tahu guru beli Nabi tahu guru pengdalam sembahyang kemelas sahabat sih ya Rasulullah menurut cara guru dalam sembahyang pada Nabi tahu guru pengdalam sembahyang adalah tahu ketika ruku Allahu Akbar lupa kabarkan sami Allah masih untuk sami Allah liman hamid Allah ada guru padahal ada aturannya ada tumakninatnya tidak lurus tepat sampai otak
masih sami Allah Allah mana belum nu yang terima salat kita Bapak Ibu. Hati-hati gitu. Bahkan syarat sah salat betul kita ada 5 suci badan, ada suri, ada serama, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu sholat, terus membatalkan sembahyang. 11 di antara bergerak 3 kali bertulit-tulit Allahu Akbar, mesang milik, mesang hidup, mesang babatan, sembahyang kedua. Menonton belajar itu tahu gitu. Kadang-kadang kita berburu terus ya. Beli guru itu teruna, beli guru, anak lalu sembahyang, nubuat berkanti, akhir sembahyang terus kita Allahu Akbar. Dan kita bobok ya sikit, bobok ya, belinya sikit, nah berkanti, belinya sikit, untung aku buka berkanti, bahkan saya batal itu.